Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurul Izzah dengan NIM 992024082. Saya dari kelas 1 AP3. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Andrian. Yang pertama, apakah tindakan menyingkirkan batu termasuk definisi Islam? Ya, tindakan menyingkirkan batu tersebut bisa dianggap mencerminkan definisi Islam. Islam berasal dari akar kata aslam yang berarti berserah diri kepada Tuhan dan melakukan kebaikan. Menyingkirkan batu yang menghalangi jalan mencerminkan tindakan menjaga keselamatan dan kenyamanan orang lain yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kasih sayang dan kepedulian sesama. Yang pertama, Islam sebagai berserah diri. Tindakan ini merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam ajaran Islam, menjaga keselamatan orang lain adalah bagian dari ibadah dan amal kebaikan. Dengan berserah diri kepada Allah, seorang muslim juga berkomitmen untuk selalu melakukan kebaikan, termasuk membantu mencegah bahaya bagi orang lain. Yang kedua, ada salam sebagai damai. Menyingkirkan batu dari jalan adalah tindakan yang mencerminkan cinta damai. Batu tersebut bisa saja menyebabkan kecelakaan atau bahaya bagi orang lain yang lewat, sehingga menyingkirkannya adalah cara untuk menjaga kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Yang ketiga, ada salamah sebagai keselamatan. Tindakan ini secara langsung berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain. Dengan menyingkirkan bahaya dari jalan, mahasiswa tersebut berkontribusi kepada keamanan dan kenyamanan orang-orang yang akan melewati jalan tersebut. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Tindakan ini termasuk dalam salah satu bentuk amalan soleh yang diajarkan dalam Islam. Untuk yang pertanyaan kedua, makna dari 3 akar kata Islam. Yang pertama adalah ada aslam dalam berserah diri, yaitu mengandung makna penyerahan diri kepada kehendak Tuhan, yang merupakan inti dari keyakinan seorang muslim dalam menjalani hidup. Yang kedua ada salam dalam damai, menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya perdamaian. Sebagai agama, Islam mendorong hubungan harmonis dan antara individu dan masyarakat. Yang ketiga ada salamah dalam keselamatan, menekankan aspek keselamatan baik secara fisik maupun spiritual. Islam berupaya memberikan jalan kepada pengikutnya untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Pertanyaan ketiga ada pendekatan substansi agama. Pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pendekatan ini mengkaji teks-teks suci Al-Quran dan sejarah perkembangan Islam. Ini membantu memahami konteks wahyu dan implementasi ajaran Islam dalam sejarah, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan oleh generasi sebelumnya. Yang kedua ada kajian disiplin ilmu dan isi. Pendekatan ini melibatkan analisis dari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sosiologi, dan psikologi untuk memahami isi ajaran Islam. Dengan demikian, kita dapat melihat relevansi ajaran Islam dalam konteks ilmu pengetahuan modern dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kaidah tujuan didatangkan syariat Islam. Pendekatan ini berfokus pada tujuan di balik syariat Islam. Syariat tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Ini mencakup pemahaman tentang maqasid atau tujuan, syarat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.